Namaku Raffi, seorang TKI asal Semarang yang bermimpi bisa hidup lebih baik di luar negeri. Setelah bekerja serabutan di Berlin selama hampir 2 tahun, masa visa kerjaku habis. Saat sedang dalam proses perpanjangan, kabar buruk datang, pengajuan. Visaku ditolak, aku panik, frustasi, dan nyaris diusir dari negeri yang sudah kuanggap rumah kedua. Namun, hidup selalu punya cara bercanda. Di saat aku paling terpuruk, datanglah seorang wanita bule janda misterius yang selama ini hanya ku kenal. Dari percakapan ringan di sebuah kafe tempatku biasa mampir. Namanya Alice. Tiba-tiba, dia menawarkan solusi yang mustahil aku pikirkan, menikah denganku. Agar aku bisa tinggal. Tapi apa benar semudah itu? Di balik senyumnya yang anggun, Alice ternyata menyimpan masa lalu yang lebih rumit dari yang pernah kubayangkan. Dan sejak pernikahan kilat itu terjadi, hidupku berubah total antara cinta, kebohongan, dan permainan hukum imigrasi yang tak sesederhana kelihatannya. Namaku Raffi, aku dari Semarang, dan mungkin sama seperti banyak orang lain yang kerja ke luar negeri, niatku cuma satu, cari penghidupan yang lebih baik. Sudah hampir 2 tahun aku tinggal di Berlin, kerja serabutan, kadang di dapur restoran Turki, kadang jadi kurir sepeda, kadang bantu bersih-bersih di hostel. Hidup gak mewah, tapi cukup buat makan dan bayar sewa kamar kecilku yang cuma muat 1 kasur, 1 koper, dan gantungan baju seadanya. Setiap Sabtu sore, ada 1 ritual kecil yang selalu kutunggu-tunggu. Setelah shift siang beres, aku mampir ke sebuah kafe kecil bernama Cafe Set yang letaknya gak jauh dari stasiun Warschauer Straße. Tempatnya tenang, ada aroma kayu manis, dan suara musik jazz pelan yang entah kenapa selalu bikin hati hangat. Di sanalah aku pertama kali melihat Alice. Dia selalu duduk di sudut jendela dengan buku di tangan dan kopi cappuccino yang cuma disentuh sekali-sekali. Perempuan Eropa berusia 40-an, rambut pirang terang, wajahnya tenang, tapi tatapannya seperti menyimpan musim dingin. Aku gak pernah benar-benar ngobrol panjang dengannya, cuma tukar sapa singkat dan senyuman sekilas. Tapi anehnya, tiap kali aku lihat dia, aku merasa kayak ada yang mengamati balik. Gak menyeramkan, lebih kayak diam-diam peduli. Hari itu, Sabtu pagi di awal musim semi, aku baru saja dapat kabar buruk. Maaf, permohonan perpanjangan visamu ditolak, kata wanita berseragam di kantor imigrasi. Kamu hanya punya waktu 14 hari sebelum prosedur deportasi dilakukan. Dunia rasanya runtuh. Aku berjalan pulang seperti zombie. Di kepala hanya ada 1 kalimat yang muter terus. Aku bakal diusir. Gagal, aku udah kerja sekuat tenaga. Jaga reputasi baik, bayar pajak, semua administrasi beres. Tapi entah kenapa tetap ditolak. Katanya sih, karena kuota visa kerja tahun ini dikurangi dan aku bukan prioritas. Sore itu, aku tetap mampir ke Cafe Set. Mungkin karena itu satu-satunya tempat yang terasa seperti rumah. Aku duduk di meja pojok, kepala tertunduk, tangan menggenggam cangkir kopi yang rasanya hambar. Kamu kelihatan gak baik-baik saja hari ini. Suara itu datang dari Alice. Aku kaget. Dia berdiri di dekat mejaku, membawa cappuccino seperti biasa. Boleh duduk? Tanyanya. Aku cuma mengangguk, lidahku keluh. Malu juga kalau harus cerita soal status imigrasi ke orang asing. Aku ditolak visa kerjanya, kataku akhirnya mau dideportasi. Alice mengangguk pelan, gak ada reaksi dramatis. Dia hanya menyeruput kopinya, lalu menatapku lekat. Kamu gak punya opsi lain? Banding, misalnya? Sudah coba, tapi banding bisa makan waktu berbulan-bulan. Sementara aku harus pergi 2 minggu lagi. Alice menatap keluar jendela. Lalu, tanpa melihatku, dia berkata pelan, kalau kamu menikah dengan warga negara Jerman, kamu bisa tetap tinggal. Aku nyaris menyemburkan kopi. Apa? Dia menoleh, matanya tetap tenang. Aku bilang, menikah itu solusi yang sah. Tapi ya, harus orang yang kamu percaya. Aku tertawa hambar. Mbak, aku bahkan belum punya pacar. Hidupku masih berantakan. Aku tahu, katanya, dan aku gak main-main. Aku menatapnya serius. Maksudmu?
Kita bisa menikah, biar kamu nggak dideportasi. Hening. Detik-detik itu terasa seperti vakum. Aku menatap Elise, coba cari tanda kalau dia lagi bercanda. Tapi wajahnya datar, bukan dingin, lebih ke yakin. Aku berdiri dengan kikuk, terima kasih. Tapi aku rasa aku harus pulang dulu. Aku keluar dari kafe dengan kepala mendidih. Apa? Barusan itu lamaran? Atau semacam preferensi bola? Malam itu, aku nggak bisa tidur. Pagi harinya, aku buka email. Isinya pemberitahuan resmi dari kantor imigrasi. Tanggal deportasiku ditetapkan 2 minggu lagi. Hari-hari selanjutnya, aku jalani. Dengan campur aduk, Elise nggak datang ke kafe. Aku sempat lega karena aku juga nggak tahu harus bersikap gimana. Tapi di sisi lain, ada rasa hampa yang aneh, kayak kehilangan peluang, meski aku sendiri nggak tahu peluang untuk apa. 4 hari kemudian, pintu apartemenku diketuk, dan di balik pintu itu berdiri Alessi. Kita perlu bicara, katanya. Aku berdiri mematung di hadapanku. Alice mengenakan mantel panjang warna abu-abu, rambutnya diikat sederhana, matanya menatapku tanpa ragu, seolah dia sudah tahu aku nggak bisa nolak. Boleh aku masuk? Aku mengangguk pelan dan mempersilakannya. Masuk ke apartemen kecilku, dia langsung duduk di kursi rotan satu-satunya yang ada, sementara aku masih berdiri. Aku tahu kamu kaget dengan apa yang aku tawarkan waktu itu, katanya membuka percakapan. Tapi aku serius, aku tahu sistem hukum di Jerman. Kalau kamu menikah dengan warga negara sini, kamu bisa dapat izin tinggal dan prosesmu nggak seketat. Itu, aku menelan ludah. Kamu yakin ini bukan ide gila? Dia tersenyum tipis. Aku pernah menikah. Aku tahu ini kelihatannya aneh, tapi aku sendiri tidak punya siapa-siapa sekarang hidupku sepi. Kalau ini bisa bantu kamu, dan mungkin bantu aku juga merasa berguna lagi, kenapa tidak? Aku menggeleng pelan. Ini pernikahan, Elise bukan beli kartu perdana. Dia tertawa pelan. Tapi kita nggak sedang jatuh cinta juga, jadi tidak akan ada yang sakit hati, kan? Aku tidak menjawab. Di dalam hati, aku tahu ini bukan soal cinta atau tidak, ini soal martabat. Tapi juga soal bertahan hidup. Beberapa hari kemudian, aku menyetujui. Dengan syarat, ini harus dilakukan secara legal dan bersih, tanpa tipu-tipu. Elise setuju. Kami mulai mengurus dokumen ke Standesan, tempat pendaftaran pernikahan sipil. Petugas memandang kami curiga saat kami datang pertama kali. Mungkin karena wajah Asiaku dan penampilan Elise yang terlihat terlalu elegan untukku, tapi kami tetap lanjut. Kami sudah saling kenal lama, kata Elise. Ketika ditanya soal latar belakang hubungan kami, aku hanya mengangguk dan tersenyum, mencoba menahan gemetar. Semua terasa surreal. Hari pernikahan kami ditetapkan 3 minggu kemudian di sebuah ruangan kecil di kantor distrik. Aku mengenakan kemeja putih polos. Elise tampil simpel tapi tetap cantik. Tidak ada musik, tidak ada bunga. Hanya 2 saksi yang juga kami pinjam dari teman Elise. Ketika petugas menyebut kata kalian resmi menjadi suami istri, dadaku sesak. Elise menoleh dan menggenggam tanganku. Hangat, tapi terasa aneh. Kami tidak pulang ke rumah masing-masing. Sejak hari itu, aku tinggal di rumah Elise. Apartemennya di lantai 4 bangunan tua dengan balkon kecil yang menghadap taman. Malam pertama sebagai suami istri terasa canggung. Kami makan malam bersama tanpa banyak bicara. Hanya suara sendok dan garpu yang saling bersahutan. Aku nggak akan ganggu privasimu, kata Elise sambil membawa selimut tambahan ke sofa. Kau bisa tidur di kamar tamu? Aku hanya mengangguk di dalam hati. Aku bingung, ini sebenarnya rumah tangga atau drama panggung? Hari-hari berikutnya, kami mulai beradaptasi. Elise tetap seperti dulu, tenang dan mandiri. Tapi kadang dia masak sarapan untukku atau meninggalkan catatan kecil di meja makan, seperti jangan lupa pakai jaket, cuaca turun hari ini. Aku mulai merasa nyaman, tapi juga waspada. Karena di balik semua ini, ada satu ancaman besar. Jika imigrasi tahu pernikahan ini palsu,
Aku bisa dideportasi dan Elis bisa dikenakan denda berat. 3 minggu setelah menikah, surat pertama dari kantor imigrasi datang. Isinya, kami akan diinterview sebagai pasangan untuk membuktikan bahwa pernikahan ini sah. Jantungku langsung berdetak kencang. Kami harus berlatih, kami harus tahu warna sikat gigi masing-masing, posisi tidur, siapa yang suka kopi atau teh, semuanya. Harus terasa alami. Belis mencatat semuanya dengan rapi. Kalau kita berbohong, kita harus sinkron. Kalau kita jujur, kita harus meyakinkan. Dan disinilah aku sadar, ini bukan sekadar pernikahan dadakan, ini sebuah pertunjukan, dan taruhannya adalah masa depan kami berdua. Hari-hari menjelang wawancara terasa seperti ujian hidup yang tak ada habisnya. Elis dan aku mulai seperti sepasang aktor yang sedang menyusun naskah. Kami hafal rutinitas palsu kami sampai ke detail yang bahkan belum pernah terjadi di hadapan dunia. Kami adalah pasangan sah. Tapi di balik pintu, semuanya masih terasa seperti dua orang asing yang kebetulan berbagi tempat tinggal. Setiap malam, kami duduk berdua mengulang-ulang skenario. Oke, kamu suka sarapan apa? Tanya Elis sambil mencoret-coret di buku catatannya. Aku tertawa kaku. Aku kan udah jawab kemarin, roti panggang sama telur rebus. Biar gampang, Elis suka teh hitam, pakai madu. Raffi suka kopi hitam tanpa gula. Gumamnya sambil menulis. Kami seperti anak kuliahan yang belajar ujian skripsi. Tapi yang satu ini bukan sekadar gelar ini soal izin tinggal. Suatu malam, saat latihan makin intens, Elis tiba-tiba terdiam. Lama tangannya berhenti menulis. Matanya menatap kosong ke arah jendela, lalu tanpa alasan, dia berdiri dan masuk ke kamarnya, membiarkan semua catatan tercecer di meja. Aku bingung. Elis, kamu nggak apa-apa? Tak ada jawaban, cuma pintu yang ditutup pelan. Besok paginya, dia bangun lebih pagi dari biasanya. Dia bikin kopi dan diam-diam menaruhnya di meja. Tak ada sapa, tak ada catatan kecil seperti biasa. Rasanya aneh, Elise yang ini bukan Elise yang kukenal. Malam harinya, aku nekat bertanya, "Kenapa kemarin kamu pergi tiba-tiba?" Dia menatapku sebentar, lalu menarik napas panjang. "Aku nggak pernah cerita tentang masa lalu, kan?" Katanya pelan. Aku mengangguk. Elise selama ini memang seperti lembaran putih. Dia hadir, tapi tak pernah benar-benar terbuka. Aku pernah menikah, seperti yang sudah kamu tahu, tapi bukan itu yang membuatku trauma. Aku mendengarkan tanpa memotong. Elis menunduk, memainkan cincin di jarinya yang tak pernah dilepas. Aku kehilangan anakku 7 tahun lalu. Kecelakaan mobil saat aku tinggal di Kanada bersama suamiku. Anakku satu-satunya. Kami sedang dalam perjalanan liburan. Aku selamat, mereka tidak. Dunia di sekitarku seolah membeku. Elis menghela napas panjang. Sejak itu, aku pulang ke Berlin. Aku berhenti bekerja. Aku mengurung diri. Sampai akhirnya aku coba bangkit lagi, pelan-pelan. Tapi aku tetap sendiri. Keluarga jauhkanku. Teman sudah bubar. Aku nggak tahu apa yang aku harapkan dari hidup. Dia terdiam lalu menatapku dengan mata berkaca-kaca sampai aku lihat kamu. Orang asing yang berjuang bertahan hidup sendirian. Seolah aku melihat anakku sendiri tumbuh jadi pria dewasa. Aku tahu ini egois. Tapi aku pikir dengan bantu kamu, aku juga menyelamatkan bagian dari diriku. Aku tercekat. Kata-katanya menghantam seperti palu. Ada luka di balik tatapan tenangnya. Luka yang tak tertulis di formulir nikah dan tak pernah dia tunjukkan. Aku gak bermaksud menipumu, Raffi, tapi aku juga gak yakin apakah ini pernikahan atau pelarian. Lanjutnya, aku menghela napas. Otakku penuh pertanyaan. Apakah aku hanya alat baginya untuk menebus rasa bersalah? Atau apakah ini awal dari sesuatu yang belum kami pahami? Keesokan harinya, surat kedua dari kantor imigrasi datang. Interview dijadwalkan minggu depan. Kali ini bukan wawancara biasa. Akan ada pemantauan rumah, wawancara terpisah, bahkan mungkin kunjungan mendadak.
Ini serius, Raffi, kata Elise sambil menyodorkan surat itu. Mereka benar-benar curiga. Aku menatap surat itu lama, lalu menatap Elise. Dia terlihat lelah, tapi juga jujur. Dan untuk pertama kalinya, aku nggak yakin lagi apakah ini cuma urusan visa atau sudah jadi urusan hati. Hari-hari menjelang interview benar-benar bikin napas nggak tenang. Setiap pagi, aku bangun lebih awal dari biasanya, memastikan semua tampak normal. Tempat sabun kami harus satu merek, handuk digantung bersebelahan, dan ada sikat gigi. Berdua di gelas kecil dekat wastafel, Elise makin sering diam. Tapi bukan dingin, lebih ke banyak yang dipikirkan. Sesekali dia menatapku seperti ingin bicara banyak, tapi akhirnya memilih diam. Aku juga begitu. Rasanya kami seperti dua manusia yang sama terluka, lalu tanpa sengaja bersandar satu sama lain. Suatu malam, saat kami latihan pertanyaan wawancara, Elise tiba-tiba tertawa. Aku bahkan belum pernah nanya warna favoritmu, katanya sambil menyeruput teh. Biru langit, kamu. Putih, tapi bukan karena suci, tapi karena netral, bisa campur ke warna apapun, kayak aku sekarang. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya, suasana terasa hangat. Bukan karena latihan, tapi karena kami mulai benar-benar mengenal. Hari interview tiba, kami datang ke kantor imigrasi. Dengan map penuh dokumen dan jantung yang nggak bisa tenang. Pertama kami dipanggil bareng, ditanya pertanyaan standar. Kapan pertama kali bertemu? Siapa yang nyatakan cinta duluan? Siapa yang lebih cerewet? Kami saling melempar senyum, dan entah kenapa, sebagian besar jawabannya benar-benar keluar dari hati, bukan karena kami menghafalnya, tapi karena ternyata kami benar-benar mengalami itu selama beberapa minggu terakhir. Lalu kami dipisahkan. Di ruangan lain, seorang petugas pria paruh baya menanyai aku, suaranya datar, ekspresinya curiga. Kapan terakhir kali kamu dan istrimu pergi liburan? Aku hampir terpeleset, tapi langsung jawab, kami suka jalan-jalan di taman dekat rumah. Belum sempat keluar kota. Berapa ukuran sepatu istrimu? Nomor 38, dia pernah cerita. Setelah 30 menit interogasi, aku keluar dengan peluh di dahi. Elise masih di ruangan lain. Kami pulang dengan diam, tapi saling menatap seperti baru melewati ujian akhir kuliah hidup. 2 hari kemudian, rumah kami didatangi secara mendadak oleh 2 petugas imigrasi. Mereka bilang ini kunjungan verifikasi. Mereka masuk, memeriksa semua kamar mandi, dapur, bahkan foto-foto di dinding. 1 dari mereka memegang bingkai foto yang berisi gambar kami berdua di dapur. Itu hasil swafoto beberapa hari lalu, kami pasang buat kelihatan alami. Bagus ini, katanya datar. Tapi kok agak kaku ya senyumnya? Aku cuma tertawa kecil. Kami memang bukan model. Setelah mereka pergi, Elise terduduk di sofa, tangannya gemetar. Kenapa mereka seperti detektif kriminal? Karena mereka kerja kayak gitu, mereka pikir kita pura-pura. Elise menarik napas dalam-dalam. Kalau mereka tahu yang sebenarnya, kamu akan dideportasi. Aku bisa didenda puluhan ribu euro. Aku tahu itu, tapi entah kenapa, sekarang aku lebih takut kehilangan rumah ini. Bukan karena dindingnya, tapi karena Elise. Malam itu, aku tidur di sofa. Tapi sebelum tidur, Elise duduk di sampingku. Kalau besok mereka ambil kamu, apa yang akan kamu lakukan? Aku diam lama, aku nggak tahu. Tapi satu yang pasti, aku bakal kangen kamu. Elise tersenyum, matanya basah. Aku juga, dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa seperti punya istri, bukan dalam status hukum, tapi dalam rasa. Pagi itu, matahari terasa lebih terang dari biasanya, tapi di dalam dadaku, ada mendung yang menggantung. Pukul 10 tepat, surat dari kantor imigrasi datang. Elise yang mengambil dari kotak surat di lobi, lalu menyerahkannya padaku tanpa kata, silakan. Buka, katanya pelan. Tanganku gemetar saat merobek amplop putih itu. Suratnya pendek. Intinya, mereka belum bisa memberi keputusan akhir.
Tapi selama proses investigasi lanjutan berjalan, aku diizinkan tinggal di Jerman, statusnya disebut sebagai pengawasan terbuka. Aku membaca ulang kalimat itu 3 kali. Elise menatapku bingung. Gimana? Aku boleh tinggal? Setidaknya sementara. Alice menutup wajahnya dengan kedua tangan. Lalu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, dia menangis di hadapanku, bukan tangisan pelan, tapi lepas, jujur, seperti beban bertonton akhirnya dilepas dari pundaknya. Aku mendekat, menggenggam tangannya. Kami duduk berdua di lantai. Ruang tamu, di antara surat yang masih tergenggam dan mata yang merah, ada kelegaan yang tak bisa diungkapkan kata-kata. Aku capek, bisik Elise. Aku juga, jawabku. Tapi, kalau kamu masih mau, aku ingin tetap di sini, bukan cuma karena visa, tapi karena aku suka rumah ini, dan kamu, dia menoleh. Wajahnya basah, tapi matanya hangat. Aku nggak tahu kita ini apa, Rafiq, kita bukan pasangan sempurna. Pernikahan kita dimulai dari alasan yang aneh, tapi kita nyata, kita bukan pasangan yang sok romantis, tapi kita belajar saling ngerti. Kita masak bareng, tidur di atap pas malam panas, nonton film jelek sambil ketawa. Itu semua bukan akting. Dia tertawa kecil. Dan kamu tahan tinggal serumah sama janda pemarah dan pecinta teh. Dan kamu tahan tinggal serumah sama cowok kiri yang hobi goreng telur dan sering nyanyi sumbang di kamar mandi. Kami tertawa, lama untuk pertama kalinya, tanpa beban. Beberapa hari setelahnya, aku mulai kerja lagi. Alice juga kembali mengurus studio lukis kecilnya di pojok kota. Kami mulai hidup seperti pasangan sungguhan, tanpa skenario, tanpa catatan hafalan. Satu malam, saat kami makan malam di balkon, Alice berkata, "Aku pikir kita bisa mulai ulang." Aku menoleh. Mulai apa? Mulai dari awal. Bukan sebagai penyelamat dan orang yang diselamatkan, tapi sebagai dua orang yang saling memilih, bukan karena kewajiban, tapi karena ingin. Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk, boleh, tapi boleh juga kalau kita tetap tidur terpisah. Seminggu lagi, biar aku bisa bebas kentut. Dia melempar serbet ke arahku sambil tertawa. Deal, dan begitulah pernikahan palsu kami berubah menjadi kisah nyata yang gak pernah kami rencanakan. Bukan yang sempurna, tapi sungguh-sungguh, karena ternyata rumah bukan tempat tinggal, tapi tempat di mana kamu merasa diterima, meski kamu datang sebagai orang asing. Dan aku akhirnya menemukan rumah itu di balik cangkir teh milik seorang janda bul yang pernah menyelamatkanku dari deportasi dan dari kesepian yang lebih sunyi dari imigrasi manapun. Tamat.